menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Kira-kira setelah vonis hakim bertambah berat seperti dalam berita ini, masih ada adegan romantis dan sumringah? Badongeng Cinderella ini tidak ya? Iya, seperti judul berita tadi. Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, sekaligus aktor penting dari kasus korupsi timah yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun rupiah ini, harus gigit jari setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonisnya. Sebelumnya tanggal 23 Desember 2024, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hanya menjatuhkan vonis ringan berupa penjara selama 6,5 tahun serta denda 1 miliar subsider 8 bulan kurungan penjara. Iya, semua orang setuju kalau hukuman tersebut terlalu ringan. Bahkan dengan hukuman yang sudah terlalu ringan tersebut, beliau masih mengajukan banding. Hasilnya, ini dia. Majelis Hakim memperberat seluruh terdakwa dalam kasus korupsi PT Timah tersebut, termasuk Harvey Muiz, menjadi 20 tahun penjara, serta uang pengganti 420 miliar rupiah. Aset milik pria kelahiran 30 November 1985 ini juga dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Namun, apabila masih belum cukup, maka ia harus tetap mendekam di balik jeruji selama 10 tahun lagi. Hukuman uang pengganti tersebut jauh lebih berat dari sebelumnya, yang sebesar 210 miliar rupiah. Dan apabila tak dapat dilunasi bahkan setelah lelang aset, Harvey hanya perlu mengganti dengan 2 tahun penjara. Nah, kalau dihitung-hitung, Harvey ini bakal mendekam selama 30 tahun 8 bulan. Apabila tidak dipotong remisi dan uang pengganti serta dendanya tak mampu ia bayarkan. Apa hukuman ini sudah cukup adil? Jawabannya relatif. Tak sedikit yang merasa belum puas, bahkan dengan hukuman 3 kali lipat lebih berat ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang diketuai Teguh Haryanto beserta anggota Majelis Hakim lainnya memberi secerca harapan dalam gelap gulitanya keadilan di Republik ini. Lebih lanjut, Hakim Ketua menyebut salah satu alasan dirinya dan anggota majelis memperberat hukuman dari Harvey adalah tindakannya yang mencederai, yang menyakiti perasaan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, namun terdakwa melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang. Nah, ini nih baru alasan logis. Bukan seperti yang kemarin-kemarin tuh, yang meringankan hukuman karena terdakwa sopan dan punya keluarga. Miris memang ya, melihat bahwa negara yang kehilangan kekayaannya sebesar ratusan triliun, baik itu material maupun imaterial, harus mengalah pada keluarga cemara muda yang hidup bergelimang dengan harta haram yang tak habis 7 turunan. Senada dengan nasib Harvey, keempat terdakwa lain termasuk Helena Lim dan ex-dirut PT Timah, Mohtar Rizah Pahlevi, yang juga semakin terpuruk dengan penambahan masa hukumannya. Rata-rata dapat 2 hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ironisnya masih ada pula yang menganggap bahwa hukuman tersebut masih terlampau ringan. Ya, memang pernyataan tersebut sebagian disumbang oleh penasihat hukum para terdakwa yang menarasikan bahwa telah matinya rule of law di Indonesia. Memang selalu aneh ya mendengar pembelaan-pembelaan kuasa hukum terdakwa kasus korupsi. Terpisah, Kejaksaan Agung memilih menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah permintaan banding mereka dikabulkan sejak persidangan di PN Jakarta Pusat lalu. Namun perjalanan mencari keadilan bagi negara tentu belum usai. Selain adanya kemungkinan upaya kasasi dari pihak terdakwa termasuk Harvey, toh jikapun ex-presiden komisaris PT Multi Harapan Utama tersebut menjalani hukumannya, kita semua tahu betapa seringnya kita dikecewakan oleh perlakuan istimewa para terdakwa tipikor saat berada di lembaga pemasyarakatan. Diperlukan ketegasan dari seluruh pemangku kepentingan untuk benar-benar memberi efek jerah pada koruptor, termasuk membuat mereka membusuk di penjara. Apalagi Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat terang-terangan menyinggung kasus
yang melibatkan Harvey Moise di hadapan halayak. Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan. Ya, semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Prabowo mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hukuman ringan yang dijatuhkan kepada koruptor dalam kasus ini. Ia menilai bahwa putusan tersebut terlalu lunak dan mendesak Jaksa Agung untuk segera mengajukan banding. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Mahfud MD yang secara terbuka mengkritik keputusan pengadilan. Dalam unggahan di akun X miliknya, Mahfud menilai bahwa vonis hakim tidak hanya ringan, tetapi juga bertentangan dengan logika hukum. Tapi mengapa kasus ini memicu gelombang kritik yang begitu besar? Nah, untuk memahami duduk perkaranya, mari kita telusuri beberapa fakta penting mengenai sidang putusan kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Moise. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Moise dengan pidana penjara selama 20 tahun. Kasus yang melibatkan Harvey Moise, pengusaha yang juga dikenal sebagai suami aktris Sandra Dewi, bermula dari penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, ditemukan adanya indikasi bahwa Harvey berperan sebagai perantara yang memfasilitasi perusahaan swasta, Refine Bangkatin, dalam mengoperasikan tambang PT Timah secara ilegal. Kerugian yang ditimbulkan dari praktik ini tidak bisa dianggap sepele. Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo memperkirakan dampaknya mencapai 271 triliun rupiah. Jumlah yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Angka ini kemudian menjadi bahan perdebatan karena ada pihak yang mempertanyakan keakuratan dari perhitungannya. Namun tak bisa disangkal bahwa skala korupsi dalam kasus ini sangatlah besar. Pada Maret 2024, Harvey akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Seiring dengan penetapan status tersangka ini, berbagai aset mewah miliknya turut disita oleh aparat penegak hukum. Beberapa di antaranya termasuk mobil Rolls-Royce dan Mini Cooper, serta rekening bank yang diblokir. Tak hanya itu, sejumlah uang tunai dan emas yang ditemukan juga diamankan sebagai barang bukti. Meski tidak terlibat langsung dalam bisnis yang dijalankan suaminya, Sandra Dewi tetap dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Sebagai saksi, ia memberikan informasi terkait aliran dana dan aset yang dimilikinya bersama Harvey Moise. Saya tidak bertanya, Yang Mulia. Saya cuma tahunya suami saya ini hanya datang ke Pangkal Pinang untuk membantu. Setelah melewati serangkaian persidangan panjang, akhirnya tiba pada tahap paling krusial, pembacaan putusan yang akan menentukan nasib Harvey Moise. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Hakim yang menangani perkara ini justru menjatuhkan hukuman yang tergolong ringan. Meski kasus tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Keputusan ini pun langsung memicu reaksi keras dari publik. Warganet pun beramai-ramai mencari tahu siapa sosok hakim yang memberikan putusan tersebut. Tidak butuh waktu lama, nama Eko Arianto, hakim yang memimpin persidangan Harvey Moise, mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Lulusan program doktoral atau S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ini mendadak menjadi sasaran kritik tajam. Bahkan sebuah akun anonim di Instagram sempat membocorkan informasi pribadi Eko Arianto ke publik. Gelombang kritik terhadap keputusan hakim ini bukan tanpa alasan. Banyak yang mempertanyakan, mengapa vonis yang dijatuhkan itu begitu ringan? Mengingat Jaksa Penuntut Umum atau JPU awalnya menuntut Harvey dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun, Hakim Eko Arianto justru menilai bahwa hukuman tersebut terlalu berat. Dalam putusannya, Hakim Eko beranggapan bahwa Harvey Moise tidak memiliki peran besar dalam skema kerjasama antara PT Timah Tbk, PT Refine Bangkatin, dan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya. Karena alasan itu, ia menilai tuntutan JPU seharusnya lebih ringan. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan alat bukti yang diajukan oleh JPU. Ia menekankan bahwa seluruh bukti sudah sesuai dengan standar hukum yang diatur dalam pasal 183 sampai 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sehingga seharusnya cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
Namun Hakim Eko Arianto tetap bersikeras dengan pandangannya bahwa ia memasukkan faktor lain yang semakin memperburuk kontroversi. Sikap sopan Harvey Mois selama persidangan dianggap sebagai alasan yang meringankan hukuman. Publik pun semakin geram karena dalam logika hukum, kesopanan terdakwa dalam persidangan seharusnya tidak dijadikan faktor utama dalam menentukan berat ringannya sebuah hukuman.